masalah itu bisa ringan, bisa berat. Hidup kita itu bisa indah, bisa suram. Sebagian besar peran dari pikiran. Pikiran kita itu kerjanya tidak selalu memahami, tapi juga memaknai. Jadi maka hati-hati mengelola pikiran kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, self healing ya, isu ini belakangan populer di kalangan akademisi, di wacana-wacana umum, teman-teman juga di medsos dan lain sebagainya. Karena memang begini, saya beberapa kali membaca artikel itu, tingkat depresi, tingkat galau anak-anak muda hari ini itu meningkat drastis. Saya tidak tahu yang hadir malam hari ini ada yang masuk kategori itu atau tidak. Jadi banyak yang mengalami disorder, jadi banyak mengalami masalah kejiwaan oleh berbagai hal. Bahkan mungkin oleh hal-hal yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Misalnya dulu orang anggap kurang informasi itu sebagai kelemahan, maka orang solusinya mbok yo yang banyak informasi. Ternyata banyak informasi, banjir informasi juga malah masalah. Ya termasuk berhubungan dengan stres, studi kah, berhubungan dengan hidup sehari-hari kah, berhubungan macam-macam. Ternyata banyak informasi itu kadang malah membuat bingung. Antara ini ya saya kasih contoh, misalnya hari ini banyak orang melakukan self diagnosis. Jadi ngobati dirinya sendiri, mendiagnosis dirinya sendiri padahal tidak ahli. Terus stres karepe dhewe. Pusing sedikit saja terus, jangan-jangan stroke iki ya, jangan-jangan ngono. Karena seringnya membaca gejala-gejala stroke adalah yang pertama pusing, yang kedua terus kita self diagnosis, terus stres sendiri, terus muncul penyakit beneran namanya psikosomatis. Kemarin ada banyak yang mengeluh ke saya itu, Pak, saya menyesal sekali Pak, cepat-cepat lulus. Kenapa? Karena begitu saya lulus tuh loh, kok sekarang aturannya enggak pakai skripsi. Padahal kemarin saya nyusun skripsi itu stresnya luar biasa, pontang-panting. Lah kok enak saya lulus, tiba-tiba sekarang enggak ada skripsi. Nah, ini salah satu contoh. Terus gonta-ganti kurikulum dan lain sebagainya. Apalagi kamu stres dengan dosen pembimbing lah, dengan apalah, itu banyak yang curhat-curhat begitu. Jadi ada banyak momen, ada banyak situasi keseharian hari ini yang itu membuat generasi hari ini terus jadi tidak tangguh. Muncullah istilah yang mungkin teman-teman yang muda tidak suka, istilahnya generasi stroberi. Jadi generasi hari ini itu seperti stroberi, indah kalau dilihat di luar tapi rapuh di dalam. Stroberi itu kan dalamnya mudah hancur. Meskipun kalau digambar, kalau dilihat, kalau pakai hiasan di gelas itu kan indah. Nah, kondisi semacam ini kemudian memunculkan banyak gejala-gejala mental disorder. Yang itu sebenarnya sebagian besar obatnya dari diri kita sendiri. Itu yang nanti disebut self healing. Jadi membereskan cara hidup kita, jadi tidak dari luar tapi obatnya dari dalam. Jadi masalah itu bisa ringan, bisa berat. Hidup kita itu bisa indah, bisa suram. Sebagian besar peran dari pikiran. Pikiran kita itu kerjanya tidak selalu memahami, tapi juga memaknai. Kalau sekedar memahami, teman-teman lihat barang ini, ya kesimpulannya ini alat telekomunikasi, kan begitu saja. Tapi kan teman-teman nggak berhenti di situ, selalu memaknai. Memaknai itu kita menempelkan pemahaman versi kita.
mungkin kita bilang, wah inilah yang merusak generasi muda Pak. Nanti ada yang memaknai, ini loh yang memudahkan hidup hari ini. Barangnya satu, tapi maknanya bisa banyak. Itu dari mana? Dari pikiran kita. Jadi ketika pikiran kita bekerja, dia tidak sekedar memahami, tapi juga memaknai. Kalian tadi lihat saya, teman-teman lihat saya begitu maju ke sini itu kan tidak sekedar, oh itu Pak Faiz ke depan. Itu mesti di kepalamu komentarnya macam-macam, ya tidak keluar saja. Mungkin yang baru lihat saya, oh ternyata kecil ya, lebih kecil dari bayangan saya. Oh ternyata bisa macam-macam, versimu sudah itu makna. Nah, kita menghadapi peristiwa apapun juga seperti itu. Fenomena yang dihadapi mungkin sama, tapi pemaknaannya bisa jauh berbeda tergantung cara berpikir masing-masing orang. Saya tadi ada berita kemarin ada tabrakan antara bis Eka dan Sumber itu ya. Dan banyak orang bilang, wah jangan naik bis itu karena mesti kecelakaan. Loh, itu pemaknaan versimu. Saya ada teman yang memaknanya berbeda. Oh justru asik naik bis itu. Uji nyali, latihan keberanian, macam-macam pemaknaannya. Jadi kita membayangkan maknanya hanya itu yang pas. Loh, bisa banyak maknanya. Jadi itu berarti apa? Hidup kita banyak tergantung pada pikiran kita. Di sesuatu yang mungkin bagi orang lain berat, bagi yang lainnya bisa, itu sangat menyenangkan. Maka mari kita kelola pikiran ini dengan positif. Baik dalam prosesnya maupun input datanya. Jangan salah, input data itu kalau inputnya negatif-negatif ya style kacamata kita kacamata negatif. Tapi kalau inputnya positif-positif, kacamata yang kita pakai juga kacamata yang positif. Misalnya teman-teman tiap hari nontonnya apalah yang pornografi, yang gambar-gambar, yang video-video. Tiap hari nonton itu, ya mindsetmu tidak jauh-jauh dari situ. Kalau lihat lawan jenis pikirannya ke situ terus. Tapi kalau mindsetmu apalah gitu ya, makanya hari ini karena ini loh orang ini kok dikit-dikit agama kan saya kemarin ada yang mengeluh begitu. Itu karena ya inputnya seperti itu. Lihat apa-apa selalu ini halal apa haram ya. Jangan-jangan kira-kira apa sudah ada label halalnya ini. Kenapa? Inputnya seputar itu. Maka menanggapi realitas juga tidak jauh-jauh dari situ. Nah, termasuk ada sampai hari ini kan masih banyak yang anggap filsafat itu haram. Besok mau saya daftarkan di MUI minta sertifikasi halal biar tidak dikritik lagi karena mungkin dianggap halal kalau sudah ada sertifikasinya. Nah ini urusan mindset, urusan pikiran. Jadi maka hati-hati mengelola pikiran kita, karena itu nanti jadi world view kita, cara pandang kita terhadap dunia. Ketika cara pandang kita terhadap dunia terbentuk, disitulah nanti pola tindakan kita lahir. Orang yang menganggap dunia ini isinya jahat-jahat semua, ya mungkin dia cenderung menjauh dari dunia. Tapi yang menganggap dunia ini asik-asik saja, mungkin dia ingin semakin terlibat dalam dunia. Ini hubungannya dengan mindset. Maka bagi kaum stoik ya kita diminta membereskan cara berpikir. Kalau ingin yang positif-positif ya cara berpikir kita yang positif. Jangan yang negatif-negatif. Ini bisa mengatasi self healing. Ya kalau bahasa agamanya ayo memperbanyak husnudzon saja. Prasangka baik. Jadi melihat apa-apa dari sudut positifnya. Wah aku kok sering pusing ya hari ini. Wah jangan-jangan ini isyarat mau dapat uang banyak misalnya. Itu kan positif. Saya kalau kemarin baca filsafat Jawa itu nih, kalau tangannya gatel jam 2 siang itu mau dapat uang banyak.
Tapi kalau gatalnya pagi hari itu berarti alamat mau sakit. Kalau gatalnya menarik, kalau orang Jawa namanya ilmu titen. Nah ini kan menarik cara mengolah, cara berpikir menanggapi hidup ini. Jadi meminta kita untuk kalau ingin tentram, kalau ingin tenang, kuncinya ya di pikiran. Kalau ingin sembuh pun kuncinya di pikiran. Banyak yang orang sebenarnya sudah sehat tapi merasa sakit. Ada enggak di sini yang rutin minum obat? Jadi itu berhubungan dengan mindset. Saya ada teman yang kemana-mana bawa minyak angin, jadi dikit-dikit, wah di minyak angin nih dikit-dikit. Itu banyak berhubungan dengan mindset. Maka rumus yang kedua adalah cara berpikir. Jadi yang pertama penerimaan pada sunnatullah, pola-pola dalam hidup. Yang kedua penataan cara berpikir. Yang ketiga itu kesiapan menghadapi perubahan dan dinamika dalam hidup ini. Jadi kita kan sudah tahu bahwa hidup ini tidak eksak. Bahkan ilmu-ilmu eksakta pun hari ini kan kena perspektif kuantum lah, perspektif apa lah. Yang itu tidak se-eksak kemarin-kemarin. Jadi tidak ada dalam hidup ini yang sepasti itu. Maka kalau ingin hidupmu nyaman, tentram, ya mentalmu harus siap. Saya akan belajar serius, semoga besok lulus dengan nilai yang baik. Tapi ya saya akan siap seandainya harapanku tidak terpenuhi. Karena dalam hidup ini tidak selalu yang saya inginkan terpenuhi. Nah ini berarti apa? Kesiapan jiwa kita menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup. Jadi dengan asumsi bahwa hidup kita itu tidak sepasti, tidak seeksak yang kita inginkan. Ini kelihatannya gampang kalau diceramahkan gini, tapi dijalani tidak sesederhana kalimatnya. Tapi kalian harus berusaha karena memang faktanya hidup itu seperti itu. Kalian sudah pacaran 5 tahun, bayangannya ini mesti nanti pasangan hidup saya. Ternyata setelah lulus ditinggal kamu. Sudah capek-capek bikinin skripsi. Iya. Begitu lulus kok terus tiba-tiba diambil orang. Nah, lumayan kamu 5 tahun jaga jodohnya orang. Nah, tapi ya itulah hidup. Jadi tidak selalu selurus bayangan kita. Jadi tidak seeksak prediksi kita. Kalau mental kita sudah siap menghadapi itu, insya Allah tidak terlalu berat self healingnya. Ya biasa Pak, memang hidup itu begitu. Tidak selalu seperti harapan kita, itu bagian dari sunnatullah memang begitu. Ya tinggal saya beri makna baru saja yang lebih positif. Alhamdulillah saya ditinggal, berarti saatnya ganti yang lain misalnya. Nah itu kan lebih positif daripada kamu tidak menerima kenyataan. Karena memang prosesnya orang yang sedang bermasalah itu kan, kalau secara psikologi kan lima. Biasanya yang pertama memang denial. Orang mengalami yang pahit itu biasanya memang menyangkal. Kalau sudah menyangkal biasanya terus negosiasi. Negosiasi itu ya semoga bukan aku, seandainya aku pun semoga tidak separah itu. Semoga ini tidak beneran, semoga ini hanya mimpi. Itu kan fase-fase negosiasi. Terus kalau negosiasinya gagal biasanya di situ muncul depresi. Nah kuncinya di depresi ini, kamu tambah berat atau bisa recovery. Kalau sudah ngalami merasakan ini teman-teman harus cepat-cepat self healingnya. Setelah itu baru penerimaan. Jadi prosesnya panjang. Terus ya yang keempat, menghadapi
problem mentalmu, penting juga kita berani mengikuti, kalau bahasa sederhananya ya, suara hati kita, apa yang kita inginkan. Jadi kalau memang tidak cocok, ya bilang saja tidak. Kalau setuju, ya bilang setuju. Itu lebih membahagiakanmu daripada kamu pura-pura, yang itu menyulitkanmu dan menyulitkan juga orang lain. Kalau setuju, bilang saya setuju. Tapi kalau yang lain tidak setuju, ya mau gimana lagi. Itu kan kamu lebih lega daripada kamu pura-pura setuju padahal tidak setuju. Temanmu juga bisa memposisikan sikapnya, bisa ngatur lakunya, karena dia tahu sebenarnya teman kita yang satu ini kemarin tidak setuju sih. Itu kan bisa lebih menjaga perilaku dan tata katanya biar tidak menyakiti dan lain sebagainya. Jadi justru lebih meringankan yang lain kalau kita objektif, jujur dengan diri kita sendiri. Kalau suka, bilang saja suka. Tidak apa-apa, ya urusan ditolak kan tinggal cari yang lain. Daripada mbok empet-empet, mbok pendam-pendam, tidak berani ngomong, terus kalah dhisik ditembak liyane nangis. Jadi mending sudah jelas ditolak, alhamdulillah tidak apa-apa, berarti saatnya kan. Itu kan lebih nyaman untuk hidupmu. Daripada kamu overthinking, bulet sejak semester 1 sampai semester 5, maju mundur. Wis. Kamu kalah cepet. Jadi antara yang cakep dan berani tetap lebih menang yang berani. Iya. Tapi kan dia puas, sementara yang cakep overthinking sampai lulus. Oke ya, jadi jujur dengan dirimu sendiri. Kalau ndak bisa, bilang saja ndak bisa. Kalau ndak mampu, bilang ndak mampu. Kalau mampu ya jangan malu-malu mengekspresikan diri. Jadi ini lebih membahagiakanmu. Jangan ragu untuk bilang tidak kalau memang tidak. Pada siapapun, mungkin juga kadang-kadang ya dengan orang tua, karena memang ada generation gap kan sama orang tua itu kadang-kadang. Ya ditampilkan saja isunya. Kalau memang Pak, Bu, sebenarnya saya itu pengennya begini, agak tidak sesuai dengan keinginannya Bapak Ibu, tapi ya monggolah diskusi, kita beda keinginan, itu kan enak. Daripada sampean menipu diri sendiri. Jangan-jangan orang tuanya juga kalau ngerti anaknya, wah ini anakku ini mengorbankan keinginannya demi aku, itu ya orang tua sakit juga kalau ngerti seperti itu. Maka rumus keempat, jujurlah dengan dirimu. Sampaikan apa yang kamu inginkan. Rumus yang kelima. Rumus yang kelima untuk self healing, menghadapi masalahnya teman-teman semua, adalah kesadaranmu dan penerimaanmu bahwa ideal-ideal hidupmu tidak selalu bisa terpenuhi. Jadi ini kritik pada orang yang idealis. Hidup itu memang dipandu oleh ideal-ideal, tapi jangan jadi orang idealis. Orang idealis itu terlalu percaya dan percaya diri bahwa cita-cita dan keinginannya pasti akan terpenuhi. Ini biasanya jatuhnya ketika gagal lebih sakit, karena seorang idealis tidak menyediakan ruang yang memungkinkan dia sadar bahwa ya mungkin saja yang saya inginkan itu tidak seperti yang saya, hasilnya tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi ini ada beberapa quotes dari Marcus Aurelius yang seperti itu. Misalnya tadi yang sempat saya singgung, idealisme kita bahwa kita harus memperjuangkan kebenaran atau kebaikan sampai titik darah penghabisan. Ini ideal yang luar biasa, tapi tetap kita harus sadar sepanjang sejarah belum pernah ada dunia ini bersih sama sekali dari keburukan dan kejahatan.
Maka kalau kita kukuh dengan idealisme kita yang semacam itu, kadang-kadang kita terus kecewa. Saya sudah berjuang dari muda sampai tua seperti ini Pak, ternyata masih banyak kejahatan, ternyata masih banyak. Itu karena kita tidak memberi ruang kemungkinan bahwa ya hidup ini tidak semulus bayangan kita. Akan selalu ada yang baik dan yang buruk, akan selalu ada yang indah dan tidak indah. Itulah hidup. Maka idealisme yang berlebihan kadang-kadang justru menjerat kita. Karena kadang-kadang kita itu lebih banyak dipermainkan oleh diri kita sendiri dibandingkan dipermainkan oleh yang ada di luar diri kita. Jadi pikiran-pikiran kita sendiri, cara hidup kita sendiri, gaya hidup kita sendiri, yang itu kemudian membuat kita drop sendiri. Mungkin di sini ada yang hobinya insecure, hobinya overthinking, apalagi yang istilahnya anak-anak hari ini itu kan sebenarnya ada di pikiranmu semua. Jadi berat badannya naik sedikit sudah insecure, kemudian apalah sedikit-sedikit insecure, nanti ada masalah sedikit overthinking, dipikir terus, padahal sudah tahu bahwa tidak ada jalan keluarnya sih, tidak mampu saya mikir, tapi ya dipikir terus. Itu namanya overthinking. Diakui saja, wah saya tidak mampu Pak, selesai. Tapi kamu bulet di situ terus. Bahwa dalam hidup ini ya memang tidak seperfect bayangan kita. Akan selalu ada lubang-lubangnya, dan itu yang disebut sunnatullah, pola dalam hidup ini.